Yang nge-record siapa? Ini udah direkod nih. Yuk. Oke, izin share screen ya guys. Banget. Udah muncul belum? Kelihatan nggak? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya perwakilan dari kelompok 9, yaitu akan membahas perilaku politik pemilih dan kekuasaan menuju pemilu 2024. Nah, jadi di sini anggota kelompok 9 juga ada 6 anggota. Yang pertama ada Redita Arifando, kemudian ada Lady Sutiara Azahra, terus Amanda Azalia Ramadhani, Dina Masruliyah, Kiken Puspakenanga, dan juga Yuni Nurlayali. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu ada perilaku politik. Jadi di sini perilaku politik itu ada 3 definisi. Yang pertama yaitu kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang membedakan kegiatan politik tersebut adalah pemerintah dan masyarakat. Kemudian definisi kedua yaitu perilaku yang berkaitan dengan proses politik, yaitu interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik. Yang ketiga yaitu perilaku yang menampilkan kegiatan perlibatan dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan yang dibuat bagi kehidupan bangsa negara. Nah, dari ketiga definisi tersebut bisa diambil intinya yaitu perilaku politik ini tuh dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat yang tujuannya itu tuh untuk melaksanakan dan menegakkan keputusan politik. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi dari perilaku politik ini ada 4. Yang pertama itu ada lingkungan sosial politik tak langsung. Contohnya itu kayak sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan juga media massa. Kemudian yang kedua itu ada lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor. Contohnya tuh keluarga, agama, sosial, dan kelompok pergaulan. Kemudian yang ketiga ada struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Nah, untuk memahami struktur kepribadian ini tuh perlu dicatat bahwa terdapat 3 basis fungsional nilai. Yang pertama tuh ada kepentingan, yang kedua ada penyesuaian diri, dan yang ketiga itu ada eksternalisasi dan pertahanan diri. Nah, faktor yang keempat yang mempengaruhi perilaku politik itu ada faktor lingkungan sosial politik langsung, yaitu berupa situasi, merupakan keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan, contohnya kayak cuaca, terus keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, dan suasana kelompok serta ancaman dengan segala bentuk. Nah, perilaku politik ini tuh terbagi menjadi 2. Yang pertama ada perilaku politik lembaga dan pejabat pemerintah, kemudian yang kedua ada perilaku politik warga negara biasa, individu atau kelompok. Nah, jadi perilaku politik lembaga dan pejabat pemerintah ini tuh bertanggung jawab untuk membuat, melaksanakan, dan menegakkan keputusan politik. Sedangkan perilaku politik warga negara biasa ini tuh tidak
sama seperti perilaku lembaga dan pemerintah, tetapi apa yang dilakukan oleh pihak menyangkut nyawa pihak lain itu berupa partisipasi politik. Di dalam perilaku politik ini itu berasal dari persaingan dalam mengambil keputusan dengan dasar masalah diarahkan untuk menentang pelaksanaan dan kebijakan umum. Terus menentang perilaku penguasa serta segenap aturan, prosedur, dan struktur yang mengatur hubungan di antara partisipan politik. Nah, konflik politik ini juga tuh seringkali merupakan konsekuensi dari perbedaan etnis dan etnosentrisme. Itu tuh disebabkan karena kepribadian otoriter. Selain itu juga perilaku kelompok selama konflik politik juga tuh sering mempengaruhi tindakan individu. Mungkin kayak contohnya orang yang lebih tenang, jadi lawannya juga tuh akan lebih tenang gitu menghadapi si lawannya itu gitu. Kemudian kalau misalkan orangnya lebih barbar gitu ya, jadi si lawannya juga tuh akan kepancing juga kan. Nah, kemudian di sini ada contoh masalah yang terjadi biasanya menuju pemilu. Salah satunya yaitu ada munculnya perbedaan pilihan dan pendapat yang berujung pada perpecahan. Nah, pada dasarnya masyarakat Indonesia itu kan beragam ya, mulai dari suku, bangsa, agama, banyak pokoknya. Nah, jadi itu tuh bisa memungkinkan, sangat memungkinkan kalau antara individu satu dengan individu yang lainnya itu tuh memiliki pendapat dan pilihan yang berbeda. Kayak kita yang misalkan satu desa, satu etnis, satu agama pun kadang punya pilihan yang berbeda, apalagi kita masyarakat Indonesia yang majemuk gitu, yang beragam. Jadi sangat memungkinkan banget gitu ya, kalau misalnya kita punya pilihan yang berbeda. Nah, penyebab perpecahan ini tuh karena di diri individunya itu tuh karena belum tertanam sistem demokrasi. Jadi kayak cenderung gampang gitu terjadi perpecahan. Karena kan harusnya tuh di dalam diri individu kita masing-masing tuh kayak menghormati gitu, menghormati satu sama lain, kemudian kayak memahami kalau misalnya setiap individu tuh punya hak dan juga kebebasan dalam mengambil keputusan. Nah, solusi dari masalah ini yaitu ya kita harus saling mengerti dan memahami, kemudian ada juga harus menanamkan prinsip serta pemilih memiliki hak dan kebebasan yang sama dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian masalah yang kedua yang terjadi yaitu pemilih pemula cenderung memilih calon yang dipilih oleh orang tuanya. Nah, jadi kita nih sebagai generasi Z ya, kan otomatis nanti 2024 kita baru pertama kali terlibat dalam pemilu. Nah, sesuai penelitian yang sebelumnya dilakukan di pemilu 2019 itu tuh menunjukkan kalau misalnya hasil komunikasi sehari-hari oleh orang tua itu tuh jadi faktor penting yang mendasari seseorang untuk menggunakan hak politiknya sebagai warga negara. Nah, penyebab dari masalah ini terjadi itu karena si individu ini tuh merasa kalau misalnya orang tua ini tuh lebih berpengalaman dalam memilih pemimpin. Kemudian ada juga menganggap pilihan orang tua itu tuh sebagai pilihan yang terbaik gitu. Kemudian yang ketiga tuh ada juga pemilih pemula ini tuh kayak ikut pemilu kayak cuma sebagai ikut serta aja gitu, enggak yang beneran menggunakan hak dan juga menjalankan kewajibannya gitu. Nah, solusi dari masalah ini tuh harus
harus munculnya kesadaran politik pemilih pemula. Kemudian mungkin juga sosialisasi tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kemudian bagi pemilih pemula juga tuh harus punya kecakapan gitu supaya bisa berpartisipasi dengan cerdas gitu, yaitu menggunakan hak pilihnya sendiri gitu, nggak cuma ikut-ikutan. Kemudian ada juga kesadaran pemilih pemula dalam melihat ke arah mana gitu negara kita tuh akan menuju proses kemajuan. Nah, selain konflik juga terjadi antar antar pemilih, konflik juga tuh terjadi pada kelompok partai. Nah, sejarah ini tuh mengungkapkan bahwa fenomena pecahan bukan lagi hal yang baru di partai politik. Fenomena ini tuh sebelumnya sudah dialami oleh banyak pihak sejak awal reformasi. Nah, kemudian adanya faksi-faksi di internal partai juga tuh menimbulkan perselisihan satu sama lain, dan dampaknya itu tuh akan terjadi pengkhianatan di dalam partai, baik itu di kalangan kadernya maupun elit pengurus partai politik di kalangan elit partai politik. Nah, untuk menyelesaikan konflik tersebut itu tuh yang pertama ada menghindari, kemudian yang kedua ada pemecahan masalah secara informal, yang ketiga ada bernegosiasi, yang keempat ada munculnya pihak ketiga yang mengadakan mediasi, kemudian kemunculan pihak lain untuk memberikan bentuk penyelesaian. Selanjutnya ada pihak yang bertikai mencari pihak ketiga yang dipandang netral, kemudian ada intervensi pihak berwenang dalam memberikan kepastian hukum, dan yang terakhir tuh ada penanganan oleh pihak yang memiliki kekuatan legal. Nah, dari semua materi yang sudah dipaparkan, bisa kita simpulkan bahwa perilaku politik ini tuh merupakan kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, dan yang melakukan kegiatan politik tersebut yaitu pemerintah dan juga masyarakat. Nah, kemudian perilaku politik juga tuh dapat dibagi menjadi dua, yaitu perilaku politik lembaga, pemerintah, dan juga perilaku politik warga negara biasa atau masyarakat. Nah, dalam pemilu serentak ini tuh yang akan dilakukan pada tahun 2024, sepertinya akan banyak pemilih pemula yang rata-rata mereka itu generasi milenial, namun sepertinya generasi milenial sekarang ini tuh tidak terlalu melek politik gitu ya, tidak terlalu minat dengan politik, sehingga mereka itu tuh cenderung kurang tahu apa dan siapa yang mereka pilih gitu. Jadi kayak misal milih kandidat A, belum tentu pemilih pemula ini tuh kayak tahu karakteristiknya gimana atau enggak presentasinya gimana gitu. Astagfirullah. Nah, selanjutnya yaitu konflik yang meningkat saat terjadinya pemilu ini tuh sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggunakan sumber daya dalam mempromosikan calon pihak pilihan mereka. Nah, untuk solusinya sendiri untuk pemilu 2024 supaya tidak terjadi konflik-konflik yang terjadi pada sebelumnya gitu ya, supaya nggak terulang, yaitu menggunakan metode yang digunakan sebagai tindakan preventif. Apakah ada yang ingin bertanya? Belum, udah jelas. Oke, kalau misalnya udah, berarti presentasinya dicukupkan ya. Iya. Oke, makasih ya guys atas keluangan waktunya. Mohon maaf kalau misalnya selama presentasi ada yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.